Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kali ini masih dengan materi produktif ya, teman-teman kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum kelistrikan dan elektronika ya. Nah, dalam pertemuan kali ini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan tentang hukum-hukum elektronika itu ya. Jadi ada materi tentang ini arus listrik ya, tegangan listrik, kemudian dengan hambatan listrik, ada hukum Ohm ya, ini hukum Ohm ya, penemunya adalah George Simon Ohm ya, tahun 1854 ya. Kemudian ada hukum 1 Kirchhoff ya, penemunya Gustav Robert Kirchhoff tahun 1824 sampai 1887 ya. Yang selanjutnya ada hukum 2 Kirchhoff, sama penemunya Gustav Robert Kirchhoff. Baik, lanjut. Nah, pendahuluan. Apakah Anda pernah melihat gardu listrik? Apakah fungsi dari gardu listrik tersebut? Nah, di sini gardu listrik itu sebagai penghubung ya dari sistem pembangkit atau transmisi, mentransmisikan dan mendistribusikan listrik tegangan tinggi. Sistem distribusi inilah yang nantinya dapat Anda lihat dalam bentuk gardu yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian mempelajari variabel-variabel dan hukum-hukum yang berlaku dalam sistem kelistrikan. Nah, ini contohnya adalah skema dari listrik yang ada di rumah kalian ya. Dari mulai pembangkit ini ya, yang menghasilkan listrik, kemudian ada trafo pembangkit, ini yang mengubah ya, menaikkan atau menurunkan tegangan tinggi ke menengah. Ini ada menara transmisi ya, dia mentransmisikan tegangan listrik ya. Ini ada gardu induk. Nah, ini dia juga menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, tapi di tegangan menengah ya, 20 kilovolt atau 20.000 volt. Nah, di sini ada distribusi primer ya. Kemudian ada trafo distribusi. Nah, ini yang mengubah dari tegangan tinggi ke tegangan konsumsi ya. Dari primer ke sekunder. Jadi ada tegangan 380 volt atau tegangan 220 volt ya, yang nantinya akan dipakai di rumah-rumah ya. Kalau di rumah kalian itu menggunakan tegangan konsumsi, berarti tegangannya adalah 220 volt. Atau kalau di industri itu biasanya kita mengenal tegangan 380 volt, tegangan tinggi ya. Itu khusus untuk industri, tapi kalau untuk konsumsi biasanya di rumah itu 220 volt. Baik, kita lanjut. Nanti teman-teman bisa mencatat ya. Setelah ini nanti teman-teman saya kirim filenya seperti biasa di WhatsApp, itu dicatat ya. Lalu kalau ada tugas dikerjakan. Yang pertama kita masuk ke materi arus listrik ya. Satuannya adalah ampere. Lampu rumah kamu akan menyala jika diberi arus listrik. Televisi di rumah kamu akan menyala jika diberi arus listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Jadi arus listrik itu merupakan suatu aliran ya dalam rangkaian yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang bergerak dari satu titik ke titik lain dalam satuan waktu. Nah, besarnya arus listrik berbanding lurus dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Nah, makanya dirumuskan I itu sama dengan
muatan listrik dibagi dengan waktu ya. Atau I sama dengan Q per T. Nah, jadi maksudnya dari arus listrik itu adalah merupakan suatu aliran dalam rangkaian yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini ada gambar ya. Ini gambar lampu menyala saat dihubungkan dengan kedua kutub. Nah, maksudnya kutub apa? Di sini ada dua kutub ya. Kutubnya ini ada kutub baterai, ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi aliran arus listriknya itu dari kutub positif menuju ke lampu dan berbalik ke kutub negatif dari baterai. Maka lampu akan menyala jika diberi arus listrik. Jadi itu skemanya. Oke, lanjut slide berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Kuat arus listrik sebesar 2 ampere mengalir melalui kawat selama 10 second. Berapa jumlah muatan yang mengalir? Kalau tadi ya, kalau untuk menentukan rumus arus itu kan sama dengan I sama dengan Q dibagi T ya. Nah, kalau di sini I-nya itu diketahui 2 ampere. Nah, dengan waktu itu 10 second. Nah, yang ditanyakan adalah muatannya atau Q-nya. Berarti kalau dalam segitiga itu, segitiga rumus ya maksudnya, Q sama dengan I dikali T ya. Nah, kalau kita mencari kalau mencari I berarti Q dibagi T. Kalau mencari Q atau muatan sama dengan I dikali T. Maka dapat ya, dari dapat kita I-nya itu 2, waktunya itu adalah T-nya itu adalah 10 second. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 kolom. Nah, itu seperti itu ya. Mudah saja. Nanti teman-teman ada soal juga ya, nanti dicoba. Nah, yang berikutnya ada tegangan listrik ya. Atau dalam bahasa teknisi itu kita sebut dengan voltase. Nah, alat elektronika yang digunakan di rumah kamu seperti radio, TV, kulkas, AC, dan lain-lain membutuhkan tegangan listrik agar dapat berfungsi. Jadi tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik yang ada di dalam suatu rangkaian listrik. Ini pengertian dari tegangan listrik ya. Jadi beda potensial antara dua titik yang ada dalam rangkaian listrik. Nanti dijelaskan ke gambar rangkaian ya. Nah, tegangan listrik ada 2 jenis menurut bentuk gelombangnya. Jadi tegangan listrik itu ada 2 ya jenisnya. Jadi kalau dibaca dalam skema gambar gelombang ya, itu ada 2 jenis gelombangnya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur jenis gelombang ini disebut dengan osiloskop ya. Nanti kalau misalkan di sekolah kita sudah ada osiloskopnya, kita akan praktek ya. Mudah-mudahan kita praktek bisa mengetahui mana jenis gelombang dari tegangan listrik ya. Nah, yang pertama ada tegangan listrik AC atau alternating current. Dalam bahasa Indonesia adalah artinya arus bolak-balik ya. Jadi arus bolak-balik ini dia boleh dipasang bolak-balik, artinya dia bebas dipasang, dicolokkan ya. Nah, jadi kalau AC itu harus bolak-balik. Nah, kalau tegangan listrik satu lagi adalah DC ya, tegangan listrik DC. Dalam bahasa Inggrisnya direct current, artinya arus searah. Nah, kalau DC ini, arus searah ini ya, dia itu tidak boleh dipasang bolak-balik, artinya sesuai dengan kutubnya. Jadi kalau plus harus dengan plus, kalau min harus dengan min. Beda dengan di AC, kalau AC itu bebas dipasangkan bolak-balik ya. Nah, kalau bentuk gelombangnya kita lihat di gambar ya. Kalau arus tegangan AC ya, ini yang AC. Ini gelombangnya seperti ini ya, bergelombang seperti ini, seperti apa?
ada satu gundukan gunung, ada lembah, gundukan lagi, lembah ya. Ini seperti lambangnya seperti ini, sinus ya. Kalau saya sebutnya ini apa, fasa ya. Nah, kemudian di sini ada tegangan listrik DC. Nah, DC itu kalau di osiloskop ya, gambar gelombangnya itu lurus ya, karena ini arus arah gitu ya. Nah, dia mempunyai kutub positif dan negatif. Nah, kalau AC itu dia nyetrum ya. Katakanlah dia tegangannya tinggi 220, 380 ya, ini menyetrum. Kalau yang DC itu ini bersahabat dengan kita ya, kalau dipegang tidak menyetrum, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Nah, ini ada rumusnya. Kalau untuk mencari tegangan itu V ya, V sama dengan P dibagi I. Nah, V ini adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt. P ini adalah daya listrik atau watt ya, satuannya adalah watt nih, watt ya. Nah, I itu arus listrik ya, satuannya adalah ampere. Jadi kalau untuk mencari tegangan sama dengan daya dibagi dengan arus listrik, maka hasilnya adalah volt. Seperti itu ya. Soal berikutnya ini tentang contoh soal. Nah, contoh soal tentang lampu ya, tertera pada lampu tegangan sebesar 220 volt dengan arus listrik 0,2 ampere. Berapakah daya pada lampu tersebut? Nah, kalau tadi kan tegangan sama dengan daya dibagi arus. Nah, sekarang tegangannya itu sudah ditentukan, sudah diketemukan. Tegangannya sama dengan 220 volt. Nah, ampernya sama dengan 0,2 ampere. Maka yang ditanyakan adalah P-nya. P itu adalah daya ya. P sama dengan tegangan dikali arus. Jadi 220 volt dikali dengan 0,2 ampere. Maka hasilnya P daya itu sama dengan 44 watt ya. Oke, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa menghitung listrik atau daya di rumah kalian ya, berapa lampu ya, wattnya berapa, terus televisi, mesin cuci dan sebagainya, itu bisa dihitung. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang hambatan ya, tentang hambatan listrik ya. Satuannya itu adalah ohm ya. Simbolnya ada R. Jadi resistance bahasa Inggrisnya. Hambatan listrik, kemampuan suatu bahan untuk menghambat atau menahan aliran arus listrik di dalam suatu penghantar. Nah, rumusnya adalah R sama dengan, ini bukan P ya, R sama dengan, ini dibacanya rho dikali L ya, dibagi dengan luas penampang ya, dibagi dengan A ya. R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Rho ini bukan P tapi rho ya. Kalau dalam alfabet Yunani itu ini disebutnya dengan rho ya. Hambatan jenis kawat, ohm, meter. Nah, L ini adalah panjang kawat, satuannya adalah meter. A ini sama dengan luas penampang, satuannya meter persegi. Menentukan besaran dari hambatan listrik pada Ini apa nih? Nah, ini menentukan besaran dari hambatan listrik, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Oke, sebelum ke sini kita lihat gambar dulu sini ya. Ini nggak kebaca, ini kecil tapi oke, ini ada 3 lampu ya. Satu ini adalah kawat penghantar. Ini kawat penghantar ya, ini lampunya, ini baterainya. Ini kawat penghantar, lampu, baterai. Ini kawat penghantar, lampu, baterai. Dari 3 rangkaian ini ya, pembedanya adalah kawat penghantar ya. Jadi yang pertama, kawat penghantarnya itu panjang, maka nyala lampu ini terang ya, nyala lampu terang. Nah, ini yang keduanya, kawat penghantar diperpendek ya setengahnya, nyala lampu sedang.
Yang ketiga, kawat penghantar pendek, lampunya redup, berarti sinar lampu ya atau cahaya lampu itu dipengaruhi dengan kawat penghantar. Semakin panjang kawat penghantar, maka nyala lampu semakin terang. Nah, menentukan besaran dari hambatan listrik ada beberapa faktor. Yang pertama adalah panjang penghantar ya. Semakin panjang penghantar, hambatan semakin besar. Dipahami dulu ya. Semakin panjang penghantar, hambatan semakin besar. Nah, luas penampang ya, semakin kecil luas penampang, hambatan semakin besar. Oke. Hambatan jenis penghantar. Semakin kecil nilai hambatan jenis suatu penghantar, jenis penghantar tersebut dikatakan sebagai penghantar yang baik. Nah, suhu, semakin panas suatu penghantar, hambatan semakin besar. Nah, maksudnya apa? Di sini ada panjang penghantar. Jadi kalau penghantarnya itu semakin panjang, kalau kita contoh misalkan ini kabel ya, semakin panjang kabel ini ya, maka dia mempunyai resistansi atau hambatan semakin besar ya. Paham maksudnya ya? Kalau penghantar itu adalah contohnya seperti kabel ya. Nah, yang kedua, luas penampang. Jadi kalau kabelnya itu semakin kecil ya, nah itu hambatannya semakin besar. Jadi yang bagus itu adalah kabel yang besar agar hambatannya kecil, begitu ya. Nah, yang ketiga, hambatan jenis penghantar. Nah, di sini hambatan jenis penghantar itu bermacam-macam ya. Jenis kabel itu bermacam-macam. Ada kabel tembaga, ada kabel perak, ada aluminium ya, ada besi ya itu ya. Nah, itu ada nilainya. Nah, di sini semakin kecil nilai hambatan jenis suatu penghantar ya, maka jenis penghantar tersebut dikatakan baik. Nanti kita lihat ya di tabel, ada tabel tentang jenis penghantar, nilai-nilainya ya. Nah, suhu, semakin panas suhu penghantar, hambatan semakin besar. Jadi kalau di kabel itu mudah panas itu ya, maka semakin besar hambatannya. Nah, di sini nanti ini ada tabel untuk jenis bahan penghantar ya. Kalau bahan kabelnya itu adalah emas, dia toleransi nilai hambatannya adalah 2,44 kali 10 pangkat min 8. Ya. Perak 1,59 kali 10 min 8, tembaga 1,68 kali 10 min 8. Aluminium. Nah, dari 1 2 3 4 5 6 7, dari 7 jenis penghantar ini ya, ada emas, perak, tembaga, aluminium, tungsten, besi dan platina ini, yang paling kecil nilainya itu yang paling baik jenis penghantarnya ya. Jadi kalau dilihat dari sini yang paling kecil itu adalah perak. Berarti ya kalau misalkan kita menggunakan kabel perak itu, penghantar jenis hambatannya adalah kecil ya. Jadi semakin baik. Kalau tembaga itu bagus juga ya, 1,68 ini enggak beda jauh dengan perak. Nah, kalau yang jelek itu platina, dia 10,6 kali 10 min 8 ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, ada contoh soal. Kawat aluminium memiliki panjang 50 cm dengan luas penampang 5 kali 10 min 4 meter persegi. Jika hambatan jenis aluminium sebesar 2,82 ya kali 10 min 8 meter, besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah besaran hambatan listrik ya. Nah, di sini diketahui bahwa L-nya itu 50 cm. Ya, dijadikan meter sama dengan 0,5 meter. Nah, A-nya ya, luas penampangnya adalah 5 kali 10 min berapa ini? Min 4 ya. Min 4 meter persegi ya. Nah, artinya itu 5 kali 10 min 4 itu
0,00005. Jadi nolnya itu ada 4 karena dia minus pangkat 4 ya, meter persegi. Nah, rho-nya sama dengan 2,82 kali 10 min 8 ohm meter. Yang ditanyakan adalah hambatan listriknya ya. R yang ditanyakan. Maka R sama dengan rho kali L dibagi dengan luas penampang atau A ya, sama dengan 2,82 kali 10 min 8 ohm meter dikali 0,5 meter dibagi dengan luas penampangnya 0,0005 meter persegi. Maka didapat hasilnya ya, ini dikali dengan ini hasilnya 1,41 kali 10 min 8 ohm meter persegi ya, dibagi dengan 0,0005 meter persegi sama dengan, nah nolnya ada berapa nih? Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 141 ya. Dibagi 0,0-nya adalah 4, 5 meter persegi ya. Atau R sama dengan 0,00000 ya. Nolnya ada 5, 282 ohm. Nah, dibikin sederhana ya, R itu sama dengan 2,82 kali 10 min 5 ohm. Nah, itu hasil dari hambatan listriknya. Nah, kita masuk ke hukum ya, hukum ohm. Nah, hukum ohm ini penemunya nih, ini mukanya nih ya, ini foto penemunya nih ya. Ini foto penemunya, ini orangnya nih. Namanya dia George Simon Ohm ya, lahir 1789 1854. Jadi dia yang mempunyai teori tentang hukum Ohm, hukum hambatan ya pada suatu rangkaian listrik. Nah, di sini hukum Ohm itu bunyinya begini. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Oke, jadi kalau dirumuskan ya, ada segitiga sini ya, V tegangan arus dengan hambatan. Nah, kalau yang dicari adalah tegangan, berarti V sama dengan I kali R, arus dikali hambatan. Kalau yang dicari adalah I, maka I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kalau yang dicari adalah R, hambatan sama dengan tegangan dibagi arus, atau V dibagi I ya, kalau untuk mencari R. Ya, tegangan itu simbolnya apa? Satuannya adalah volt, arus itu ampere ya, hambatan itu adalah ohm ya. Nah, maksud dari hukum ini ya, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, kalau dalam grafik itu seperti ini ya. Ini saya kurang jelas grafiknya, coba nanti saya lihat sini dulu. Nah, kurang besar ya. Kurang besar. George Simon Ohm. Nah, coba dibesar ya. Sebentar ya. Ini. Nah, ini adalah current ya, ini adalah arus ya, ini adalah voltase. Nah, dia itu kalau hambatan itu dia berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan tegangan dan arus. Nah, kalau berarti ini adalah grafik dari hukum Ohm. Nah, kalau yang ini bukan grafik dari hukum Ohm karena dia melengkung ya, grafiknya itu maksudnya dari hukum Ohm. Oke, next kita ke slide berikutnya. Contoh soal ya. Lampu dengan hambatan 500 ohm dipasang pada tegangan 220 volt. Hitung kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut. Berarti diketahui R sama dengan 500 ohm. Nah, tegangannya 220 volt. Ditanyakan adalah arusnya. I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, 220 volt dibagi dengan 500 ohm, hasilnya 0,44 ampere. Video ini panjang ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube atau teman-teman bisa lihat di Facebook saya.
nanti saya upload ya. Nah, materinya pun nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Nah, yang berikutnya adalah hukum 1 Kirchhoff ya. Ini agak udah masuk hukum ini udah lumayan pusing ya, tapi kita coba sederhanakan, kita coba permudah supaya teman-teman bisa memahami ya. Jadi hukum 1 Kirchhoff ini ya bunyinya jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, artinya ya, ketika arus listrik itu masuk 10 ya, maka keluar dari titik percabangan ya 10 juga. Artinya kalau misalkan di sini ada skema gambar ya. Ini ada I1, I2, I3 ini ya. Masuk ke titik, bertemu di titik percabangan ya, keluarnya itu sama nilainya. Maka rumusnya itu ini sigma in sama dengan sigma oke. Halo? Ya, oke. Nah, ini tambah I3 sama dengan I4 tambah 5 tambah I6 ya. Nah, teman-teman harus mengerti tentang simbol-simbol apa ini namanya, simbol-simbol matematis ya. Ini namanya simbol sigma. Jadi kalau di alfabet kita itu ya, ABC itu ada 26 huruf ya. Kalau huruf hijaiyah di bahasa Arab itu, di Arab itu ada 28. Nah, kalau huruf Yunani itu ada 20 berapa tuh? 24 ya. Huruf Yunani itu ada 24. Nah, biasanya huruf Yunani itu simbol dari hurufnya itu dijadikan simbol matematis. Nah, teman-teman harus paham itu ya. Jadi dari alfa, beta, gamma sampai omega itu disebutnya adalah alfabet Yunani ya. Nah, jadi kalau simbol ini adalah sigma itu kalau di huruf Yunani huruf keberapa? Huruf sigma ya, alfa, beta, gamma, sigma itu huruf ke-18 ya, 18. Ya, kalau di rangkaian ini I. Oke, ini ada I saat I ya. Oke, enggak kelihatan saya. Oke. Sebentar. Hukum 1 ya. Oh, I2 ya. I1 ya. Soalnya nggak kelihatan. Ini I1 sama dengan 3 ampere ya. Nah, dia masuk ya. Ini ada tiga output ya. Tapi nanti bertemu di ujung sini. Nah, I2-nya itu 1 ampere, I4-nya itu 0,5. Nah, yang ditanyakan adalah I3. Mudah ya. Tinggal dikurangi saja. Ya. I3 itu sama dengan ya, I1 dikurangi I2 ditambah I4. Ya, hasilnya 1,5 ya. Karena penjumlahan dari 1 tambah 0,5 itu 1,5 ya. Nah, inputnya adalah 3, ya 3 dikurangi 1,5. Seperti itu ya. Itu hukum Kirchhoff 1, mudah ya. Nah, next kita ke hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, ini agak mempusingkan, tetapi teman-teman coba kita sederhanakan ya. Jadi hukum 2 Kirchhoff ini ya menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0 ya. Maksudnya itu pernyataan ya. Kalau hukumnya itu total tegangan pada suatu rangkaian tertutup ya adalah 0. Jadi kalau dalam rangkaian tertutup itu tegangannya sama dengan 0.
atau rumusnya, rumus hukum Kirchhoff 2 dengan satu lob ya. Kita contoh satu lob dulu ya. Jadi ada dua contoh, ada satu contoh satu lob, yang kedua contoh dua lob. Ya, lob itu maksudnya rangkaian tertutup ya. Rumusnya ya sigma ini ya, ini dalam Yunani ini epsilon ya. Sigma epsilon tambah sigma I dikali R ya sama dengan 0. Itu rumusnya ya. Nah, epsilon 1 dikurangi epsilon 2 tambah I dalam kurung R ya. R-nya itu R4 tambah R2 tambah R3 tambah R1 sama dengan 0 ya. Contoh soal, perhatikan gambar di atas ini, tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Jadi dalam rangkaian ini ya, kita coba mencari arusnya. Nah, ini kita tentukan dulu. Yang pertama kita tentukan dulu arah dari putaran lobnya ya, rangkaiannya. Nah, di sini kita mencoba ya, dicoba contohnya bahwa putarannya itu adalah searah dengan jarum jam. Nah, jadi kalau ke kanan itu searah jarum jam, kalau ke kiri itu berbalik arah jarum jam. Nah, pertama kita tentukan dulu lobnya ya. Nah, kalau seandainya arah ini ya, arah jarum jam ini menghasilkan arus negatif, maka berarti arahnya itu kebalik, harusnya ke kiri ya. Nah, begitu ya maksudnya ya. Nah, seandainya kita contoh lagi arahnya itu ke kiri, kalau menghasilkan positif berarti ke kanan ya. Berarti kalau ini ke kanan ya harusnya hasilnya adalah positif. Nah, begitu ya. Nah, kita tentukan arah kuat arus dulu ya, kita anggap bahwa arah arus dengan arah lob ya. Sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Oke, kita bahas ini ya. Nah, coba kita masukkan ya datanya ya. Yang pertama itu kalau misalkan arahnya itu ke kiri, berarti kita masukkan adalah yang pertama kita ketemukan dulu ya. Kita putar ke sini, ternyata kita ketemu dengan R1. Nah, berarti rumusnya adalah, rumus tegangan itu IR1 ya. Karena kita kan nyari arus ya. IR1 ditambah masuk ke sini ketemu dengan E2. Nah, E2-nya itu adalah positif ya. Ini baterai ya. Positif, ini negatif ya. Yang panjang itu positif, yang panjang itu negatif. Maka E2 ya. Muter lagi ke sini ketemu dengan R2. Berarti IR2 ya, arus dan hambatan R2 ya. Sini. Muter lagi ketemu dengan E1 tapi yang negatif. Berarti E1 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. IR1 ya. I-nya belum ketemu ya. Maka sini ada 8 ohm. 8I ya tambah E2 ya. E2 itu 12. 12 volt ya. Ditambah R2. IR2 ya. Berarti 10I karena hambatannya adalah 10 ya. Ini 10 ya. 10I. Nah, dikurangi ya ini 6 volt sama dengan 0. Nah, oke. Sekarang kita kesampingkan, ke kirikan semua yang ada I. Berarti 8I tambah 10I, yang enggak ada I-nya dikananin ya. Ditambah 12 ya, dikurangi 6 sama dengan 0. 18I tambah 6 sama dengan 0. Yang kita cari adalah I ya. Berarti 18I sama dengan yang 6-nya itu ya dipindah ke kanan sama dengan ya, maka berubah jadi min 6. Jadi 18I sama dengan min 6 karena berpindah ke arah kanan. I sama dengan ya min 6 dibagi 18 karena 18-nya pindah ke kanan ada sebagai pembagi ya. Kalau sudah dipindah ke kanan sebagai pembagi. I sama dengan min 0,3 ampere sama dengan, kalau di miliamperkan, min 300 miliampere. Berarti kalau hasilnya minus ya, berarti ini arah lobnya salah, harusnya ke
ke kiri. Seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian dengan dua lob. Nah, ini rangkaian dengan dua lob. Ini rangkaian dua lob ya. Ini lob, ini dia berputarnya ke kanan searah jarum jam, ini berputarnya ke kiri berbalik arah jarum jam ya. Nah, untuk rangkaian dua lob ini karena waktunya sudah terlalu panjang ya, 35 menit. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya dengan soal ya. Terima kasih teman-teman semuanya, siswa-siswi SMK PGRI Sukra kelas 10. Selamat belajar ya. Jangan keluyuran kalau tidak perlu. Tetap fokus ya. Kita menikmati masa-masa daring. Semoga virus corona selesai dan kita kembali normal belajar di sekolah. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.